Oke, selamat pagi buat anak kami semua. Ya, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang sudah saya berikan tadi pagi, yaitu mengenai min atau rata-rata dari suatu data. Ya, kita masuk ke soal yang pertama. Ya, sebuah keluarga memiliki 8 orang anak, yaitu A, B, C, D sampai H. Umur A yang pertama itu 2x tambah 1 tahun. Umur B ya, umur yang si B X tambah 1 tahun. Umur C, D, E, F, G dan H berturut-turut ini. Yang ini ya, X tambah 2 sampai X tambah 7 tahun. Jika rata-rata umur semua anak tersebut adalah 7, ya berapakah umur si A? Nah, ini berarti anak yang pertama ya. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep data tunggal ya, konsep rata-rata untuk data tunggal. Di sini ada ini X bar rata-rata data tunggal, yaitu sigma ya. Sigma itu jumlah dari XI data ke I mulai 1 sampai ke 8. Kebetulan ada 8 data, 8 orang anak ini per N itu banyak datanya ya. Oke, kita mainkan X bar sama dengan X1 tambah sampai X ke 8 per 8 data. Oke, kita tinggal masukkan saja ya, berarti 2x tambah 1 sampai umur ke anak ke H, anak ke 8. Saat ini kita jumlahkan 2x tambah 1, x tambah 1, x tambah 2, x tambah 3, x tambah 4, x tambah 5, x tambah 6 sampai x tambah 7 per 8 ya. Kemudian diperoleh hasilnya ini, rata-rata umur anak tersebut semua 7 tahun. Berarti ini 7, ini semua 2x tambah x tambah x tambah x tambah x, terakhir itu 9x. Kemudian ini 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 7, 29 per 8. Ini kita kali silang, ini 8 kali 7 56. 56 sama dengan 9x tambah 29. Jadi kita pindah ruaskan ini ya, 9x sama dengan 27, maka x nya sama dengan 3. X sama dengan 3 ini kita substitusikan ke umur si anak pertama tadi, yaitu 2x tambah 1 tahun. Jadi 2 kali 3 tambah 1 berarti umur si A itu 7 tahun. Oke, paham ya? Nah, kita sekarang perhatikan ini contoh yang soal yang kedua ini. Nah, ini soal yang kedua. Ya, perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada merupakan data berbobot ya. Nah, di sini ada A di sini yang nilainya tidak bisa kita ketahui ya. Yang nilainya tidak bisa kita ketahui. Nah, jika rata-rata hitungnya ini sudah diketahui, ini 7,1 ya, maka nilai dari A ini. Oke, nanti setelah dapat A ini kita boleh substitusikan A kemari untuk menguji benarkah bahwa rata-ratanya ini 7,1. Nah, kita pakai rumus data berbobot ya, sigma frekuensi dikali data I XI, mana I mulai 1 sampai 5 karena ini datanya ada 5 per sigma FI. Oke, berarti sigma F ini jumlahnya ini kita jumlahkan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ini yang di bawah. Kemudian FI kali XI, berarti ini kita kalikan 1 kali 5, 2 kali 6, 3 kali 7, 3 kali A, 1 kali 9. Berarti ini totalnya semua ya. Ini kita jumlah 5 tambah 12 tambah 21 tambah 3 tambah 9 per 10. Nah, 7,1 merupakan rata-rata ya. 7,1 merupakan rata-rata. Berarti ini kita kali silang. Ini kali silang, hasilnya jadi 71. 71 sama dengan 47 ditambah 3A. Oke, kita pindah ruaskan ya. 3A sama dengan 24 ya. 3A sama dengan 24, maka A-nya ini 24 per 3. 24 per 3 itu 8 ya. Oke ya, kita lihat sekarang nih soal yang ketiga. Ya, ini data berkelompok ya. Kita menentukan rata-rata untuk data berkelompok ini. Tentukan rata-rata dari data berikut ini. Oke, untuk data berkelompok sigma FI per sigma F ini. Maka ini sigma FI ini berarti kita harus tentukan dulu ya. Ini pertama sigma FI, tentukan dulu jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya 40, nanti tinggal substitusikan kemari. Kemudian FI XI nya kita tarik dulu. XI itu merupakan nilai tengah ya, nilai tengah untuk data berkelompok. Nah, rumus untuk data tengah itu nih, setengah dari batas bawah tambah batas atas kelasnya.
Ya, kita masukkan kemari ini 10 tambah 19 dibagi 2, berarti ini 29. Ya, 29 dibagi 2 berarti 14,5. Demikian juga untuk kelas kedua, 20 tambah 29 per 2. Ini 24,5 ya, 49 dibagi 2. Oke, demikian seterusnya ini. Kita teruskan sampai ke kelas yang terakhir nih. 50 tambah 59 bagi 2, itu 54,5. Kemudian, karena di sini sigma FIX berarti kita harus kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Jadi ini 3 kali 14,5, 7 kali 24,5 sampai 9 kali 54,5. Hasilnya ini dia. Oke, setelah ini dapat kita jumlahkan karena kita butuh jumlah ini. Di sigma ini kita butuh jumlah. Dapat jumlahnya 1530. Oke, kemudian setelah ini dapat, ini tinggal substitusi aja ke dalam ini. Masukkan aja. Maka didapat rata-ratanya 38,25. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ini. Contoh ya, soal yang keempat. Dalam ujian matematika sekelompok siswa nilainya seperti tabel berikut ini. Berarti siswa yang dapat nilai 5 itu ada 3 orang, yang dapat nilai 6 ada 5 orang, 7 ada 4 orang, dan terakhir ini 10 ini hanya 1 orang. Nilai 9 juga 1 orang. Nah, pertanyaannya, seorang siswa dinyatakan tidak lulus jika nilainya kurang dari rata-rata. Berarti dapat dulu rata-ratanya ini, ya. Lalu kita tahu berapa jumlah siswa yang tidak lulus. Maka banyak siswa yang tidak lulus adalah hanya ada pilihannya. Oke. Berarti kita pakai data berbobot. Data berbobot FI kali XI, F2 kali 2. Berarti 3 kali 5, 6 kali 5 kali 6, 4 kali 7, 6 kali 8, 1 kali 9, 1 kali 10. Oke, kita masukkan saja. Maka ini 15, 30 tambah 28 tambah 48 tambah 9 tambah 10 per 20 ini. Sigma ini semua ya jumlahnya ini. Kemudian 15 tambah 30 tambah 28 ini dijumlahkan jadi 130 ya. 130 nih ya. Ya, tambah 48 tambah ya, 130 per 20. Maka hasilnya adalah 6,5. Berarti rata-rata kelas ini adalah 6,5. Sekarang lihat. Di sini ada nilai dari nilai 5 sampai 10. Nah, lihat jumlah yang nilainya di bawah 6,5. Berarti ini ke atas ya, nilai 65 ini ke atas. Berarti yang lulus itu dari 7 sampai ke bawah ini, yang tidak lulus dari nilai ini sampai ke atas. Berarti yang tidak lulus ada berapa orang ini? 5 tambah 3, berarti ada 8 orang ya. Ada 8 orang yang tidak lulus. Ya, maka jawabannya ini adalah C ya. Oke, lihat, lanjut itu soal ke berikutnya. Yaitu soal kelima. Nah, soal kelima, nilai rata-rata ujian matematika 42 siswa 30. Nilai rata-rata ini dalam kategori rendah. Nah, karena rata-rata siswanya rendah, semua nilai siswa dikalikan 2 kemudian dikurang 5. Nah, tentukan rata-rata nilai yang baru. Oke, kita perlu bernalar di sini. Nih ya, lihat, perhatikan garis merah ini. Katanya rata-rata ujian matematika 42 siswa itu 30. Ya. Berarti yang ini, yang X bar ini yang 30. Ini untuk 42 siswa ini ya. Nah, ini dia, 30 dia. FI kali SI ya, 42. Dari 1 sampai 42 karena 42 siswa. Nah, kemudian ini jumlahnya 42 karena jumlah siswa 42. Nah, jadi bagian pembilang ini adalah bagian yang merupakan jumlah nilai siswanya dikali frekuensi. Karena bisa kita gunakan rata-rata data berbobot ya. Ini merupakan nilai siswanya dikali frekuensi. Ya. Maka dari sini 30 kali 42 ini kita kali silang hasilnya 1260. 42 kali FXI ya. Maka untuk memperoleh rata-rata yang baru, kita perlu frekuensi yang baru. Nah, ini frekuensi yang ini jumlah yang pertama ya. Nah, kita perlu frekuensi yang baru, yaitu ini. Frekuensi yang barunya yaitu semua nilai siswa dikali 2 kemudian dikurang 5. Nah, nih, ini dia. Ini yang dikali 2 itu tadi. Ini jumlah siswa yang awal tadi dikali 2 kemudian dikurang 5. Kenapa ada 42? Karena 42 siswa. Maka 42 siswa itu kita kurangi semua nilainya 5. Maka dia ini 1260 kali 2 dikurang 42 kali 5, sehingga 2520 dikurang 210, sehingga 2310 lah jumlah rata-rata yang jumlah nilai yang barunya. Maka rata-rata yang barunya adalah ini 2310 bagi 42, maka hasilnya 55. Maka jawabannya ini adalah A ya, 55. Soal yang keenam, diketahui data berkelompok sebagai berikut. Iya. Ini ada 4 data ya. Nah, di sini ada frekuensi yang nggak diketahui ini.
Di sini ada variabel X tambah 2. Nah, kita diminta menentukan nilai X ini jika rata-ratanya sudah ada. Rata-ratanya 21,33. Apa yang kita lakukan pertama ini? Coba lihat. Nah, pantau dulu, lihat rata-rata data berkelompok itu rumusnya apa? Sigma FIXI per sigma FI. Oke, kita harus dapatkan dulu ini, kemudian dapatkan ini, baru kita akan gunakan nanti rata-rata ini. Nah, yang pertama kita punya ini sigma FI. Sigma FI nya ini jumlahkan 4 tambah 8 12 ya. 12 tambah 6 18, 18 tambah 2 20. Berarti 20 tambah X ya. 20 tambah X ini sigma FI nya. Sekarang kita beranjak ke FIXI. Ya, kita tentukan XI. XI nilai tengah atau data berkelompok tadi sudah ada. Setengah dari batas bawah tambah batas atas. Ini 11 tambah 15 itu 26 bagi 2 13. Kemudian ini 16 tambah 20 36 bagi 2 18. Demikian seterusnya. Nah, setelah ini ya, setelah ini kita kalikan dengan FI kali XI. Berarti 4 kali 13. 52, 8 kali 18 144. X tambah 2 kali 23 berarti 23, X tambah 46. 28 kali 6 itu 168. Nah, kemudian ini kita jumlah, berarti ini jumlahnya 23X tambah 410. Ini kita masukkan kemari. Yang ini kita masukkan kemari. Nah, rata-rata sudah ada 21,33. Ini yang kita pakai. Maka ini 23X tambah 410 per 20 tambah X. Ini kita kali silang ya. Kita kali silang 21,333 dikali 20 itu 426,66. Ya, tambah 21,33 kali X ini sama dengan 23X tambah 410. Ya, X nya kita dekatkan, yang tidak punya variabel X pindahkan ke satu tempat. Berarti ini menjadi 16,66 ya. 16,66 ini sama dengan 1,667X. Maka X itu 16,66 per 1,667. Maka hasilnya adalah 9,994. Oke, maka ini bisa kita setarakan dengan 10. Ya, ini bisa kita setarakan dengan 10. Nah, jika masih ragu, ini boleh diuji. Boleh kita uji kalau kita ragu dengan jawabannya. Siapa tahu Anda ragu, kita uji. Ya, ujinya kemari. Coba masukkan kemari 10. Ini berarti 20 tambah X itu berarti 30 ya. Oke. Kemari kita masukkan 23 kali X itu 230 tambah 410 itu menjadi 640. Nah, sekarang ini kita substitusikan kemarin. Berarti 640 bagi 30. Hasilnya 21,33. Berarti pas ya. Ya, perhitungan kita pas. Oke, berarti jawabannya pas ini. Berarti 10 ya. Berarti pilihannya ini C ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ini. Soal yang ke-7. Ya, selama masa pandemi COVID-19, Pak Edi sudah memberikan tugas matematika sebanyak 5 kali. Rencananya Edi akan memberikan tugas matematika yang ke-6. Ucok adalah salah satu siswa yang sudah mendapat nilai tugas matematika sebanyak 5 kali. Nah, nilai Ucok itu ada 7, 8, 7, 6, 8. Berarti ini nilai yang kelima tadi ya. Nilai 7, nilai 8, nilai 7, nilai 6, nilai 8. Jika Ucok ingin mendapatkan nilai rata-rata 7,5, maka nilai tugas matematika Ucok ke-6 haruslah nilai berapa? Nah, ini ada pilihannya. Berarti di sini kita menggunakan konsep data tunggal ya. Kita menggunakan konsep data tunggal. Nah, yang pertama coba lihat. Rata-rata yang harus dicapai si Ucok ini 7,5. Ini merupakan target ya. Berapalah nilai dia agar rata-rata keseluruhan nilai dia ini 7,5. Berarti ini kita jumlahkan dulu ini. 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah satu nilai yang tidak diketahui. Yaitu ini. Ya, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah 6. N6 ini nilai tugas Ucok yang ke-6 yang belum kita ketahui dibagi 6 karena 6 kali ujian. Nah, nilai rata-ratanya sudah ada, target yang dicapai itu 7,5. Hingga ini 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 itu tambah nilai yang ke-6. Jadi 36 ya. Nah, 6 kita kali silang dengan 7,5, hasilnya 45. Berarti 45 sama dengan 36 tambah nilai tugas yang ke-6 yang belum diketahui itu. Maka nilai tugas ke-6 yang belum diketahui itu adalah 45 dikurang 36 sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah 9. Nah, kalau ragu dengan jawaban ini, kita boleh uji. Jumlahkan 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Berarti 45 dibagi 5. Benarkah nilainya 9? Nah, gitu. Silahkan nanti Anda uji sendiri ya. Oke. Ya, demikianlah dulu
7 soal yang bisa saya bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, jika ada pertanyaan yang kurang dipahami boleh ditanyakan dan diskusikan di grup WA. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya.